Kalian pasti sudah mendengar berita bahwa Arab Saudi akan membuka toko minuman beralkohol pertama di kota Riyadh setelah lebih dari 70 tahun dilarang di negara ini. Larangan menjual minuman alkohol resmi diberlakukan di Arab Saudi sejak tahun 1952 melalui sebuah undang-undang. Keputusan ini diambil setelah salah satu anak Raja Abdul Aziz mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras, kemudian menembak mati seorang diplomat Inggris. Lebih lengkap tentang Arab Saudi, inilah videonya. Saudi Arabia atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Arab Saudi adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Timur Tengah Asia Barat. Dengan luas mencapai 2.149.690 km persegi, wilayah Arab Saudi mencakup sebagian besar, yaitu sekitar 80% wilayah Semenanjung Arab. Dengan luas wilayah yang sebesar itu, Arab Saudi menjadi negara terbesar di Timur Tengah dan merupakan negara terbesar kelima di benua Asia. Tidak perlu coba dibandingkan dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, karena luas wilayahnya bahkan lebih besar dari luas Indonesia sendiri. Secara geografi, Arab Saudi berbatasan dengan negara Yordania, Irak, dan Kuwait di utara, dengan Qatar, Uni Emirat Arab dan Teluk Persia di bagian timur, dengan Oman di tenggara, dan dengan negara Yaman di selatan. Selain itu, negara Arab juga berbatasan dengan Laut Merah di bagian barat negaranya. Di bagian barat laut, negara ini berbatasan dengan Teluk Aqaba yang memisahkannya dengan daratan Mesir dan wilayah Palestina. Arab Saudi adalah satu-satunya negara dengan garis pantai di sepanjang Laut Merah dan Teluk Persia. Garis pantainya yang luas tersebut memberikan pengaruh besar pada pelayaran, terutama minyak mentah melalui Teluk Persia dan terusan Suez. Secara topografi, wilayah Arab Saudi terdiri dari gurun gersang yang mencakup sebagian besar wilayah negara, dataran rendah, padang rumput, dan pegunungan. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang datar dan mempunyai banyak kawasan gurun. Gurun yang terkenal terletak di sebelah selatan negara yang dijuluki daerah kosong, atau yang dalam bahasa Arab disebut sebagai Rub al-Khali, yang juga merupakan kawasan gurun terluas di dunia. Namun di bagian barat dayanya terdapat kawasan pegunungan yang berumput dan hijau. Hampir tidak ada sungai atau danau permanen di negara ini, tetapi terdapat sangat banyak wadi atau palung sungai yang telah mengering. Beberapa daerah subur dapat ditemukan dalam endapan aluvial di wadi, basin, dan oasis. Berdasarkan penelitian, wilayah Semenanjung Arab atau wilayah Jazirah Arab telah menjadi tempat tinggal manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Terdapat bukti bahwa tempat tinggal manusia di Jazirah Arab sudah ada sejak sekitar 63.000 tahun yang lalu. Beberapa studi bahkan menyebutkan periode yang lebih lama lagi. Seperti pada tahun 2021, para arkeolog mengumumkan bahwa situs Anasim yang berusia sekitar 350.000 tahun di wilayah Ha'il bisa jadi merupakan situs tempat tinggal manusia tertua di Arab bagian utara. Lebih lanjut, catatan sejarah mengenai bangsa Arab sendiri dimulai pada pertengahan abad ke-9 sebelum Masehi, yang merupakan pengesahan bahasa Arab kuno yang paling awal diketahui. Istilah bangsa Arab mengacu pada suku-suku Arab yang sebagian besar nomaden atau semi-nomaden yang menetap di Jazirah Arab, Gurun Suriah, dan di Mesopotamia Utara dan Bawah. Menurut tradisi, dipercaya bahwa orang Arab adalah keturunan dari Ismail putra Abraham, atau yang dalam kepercayaan agama Islam dikenal sebagai Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim.
bangsa Arab kuno terbagi menjadi berbagai suku yang memiliki identitas dan budaya mereka sendiri. Bangsa Arab pada periode ini juga dikenal sebagai bangsa yang gemar berperang. Mereka sering terlibat dalam perselisihan antar suku dan juga dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Beberapa kota penting seperti kota Mekah dan Yathrib atau yang sekarang adalah kota Madinah menjadi pusat perdagangan dan juga kegiatan keagamaan bangsa Arab. Kepercayaan pra-Islam di wilayah ini melibatkan politeisme, di mana berbagai dewa dan tradisi keagamaan dipraktekkan oleh suku-suku Arab kuno. Kota Mekah sendiri sudah menjadi tempat suci bagi bangsa Arab selama periode pra-Islam. Hal ini karena kota Mekah memiliki Ka'bah, bangunan yang menurut kepercayaan agama Islam dibangun oleh Nabi Ibrahim. Selain pemukiman perdagangan perkotaan seperti kota Mekah dan Yathrib atau Madinah, sebagian besar wilayah yang saat ini menjadi negara Arab Saudi dihuni oleh masyarakat suku penggembala yang nomaden. Pada sekitar abad ke-7, berbagai komunitas suku yang tinggal di wilayah Jazirah Arab tersebut berhasil disatukan di bawah satu pemerintahan Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 2023, diperkirakan jumlah populasi penduduk negara Arab Saudi adalah sebesar 35.939.806 jiwa. Sebagian besar warga Arab Saudi adalah etnis Arab, yang sebagian besar adalah suku-suku domestik atau yang kemudian dikenal dengan istilah orang Saudi. Namun demikian, saat ini diperkirakan lebih dari 40% penduduk Arab Saudi adalah pendatang yang berasal dari beberapa wilayah. Menurut survei, sebagian besar warga negara non-Saudi yang tinggal di Arab Saudi berasal dari anak benua India dan negara-negara Arab sekitar. Dan ada juga sejumlah besar ekspatriat Asia seperti dari India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Suriah, Yaman, Indonesia, dan Filipina. Bahasa Arab adalah bahasa resmi yang digunakan di Arab Saudi. Bahasa Arab sendiri merupakan bahasa utama yang secara luas digunakan oleh seluruh negara di dunia Arab, namun dengan dialek yang berbeda-beda. Di Arab Saudi sendiri, ada 4 varian utama bahasa Arab yang dituturkan oleh penduduk negara itu, yaitu bahasa Arab Najdi, bahasa Arab Hijazi, bahasa Arab Teluk, dan bahasa Arab Bahrani. Bisa dikatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa teokrasi Islam. Artinya bahwa semua hukum yang berlaku di negara ini berlandaskan pada hukum-hukum Islam. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib untuk membela Islam. Pemerintah Arab Saudi sendiri mengizinkan umat non-muslim memasuki negaranya sebagai pekerja asing sementara, namun tidak mengizinkan mereka untuk menjalankan ibadah mereka secara terbuka. Karena ini adalah negara teokrasi, sebagian besar orang asing non-muslim yang mencoba memperoleh kewarganegaraan Arab Saudi harus masuk Islam. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa sejarah wilayah Semenanjung Arab atau Jazirah Arab sudah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Secara geografis, wilayah ini terletak di pusat jalur perdagangan yang menghubungkan dua pusat peradaban besar di dunia kuno, yaitu peradaban lembah Sungai Nil dan peradaban Mesopotamia. Pada awal tahun 3000 sebelum Masehi, para pedagang Arab merupakan bagian dari jaringan perdagangan luas yang menjangkau Asia Selatan, Mediterania, dan Mesir.
Mereka berfungsi sebagai penghubung penting antara India dan Timur Jauh di satu sisi dan Bizantium serta wilayah Mediterania di sisi lain. Wilayah ini juga menjadi rumah bagi beberapa kerajaan kecil yang makmur karena perdagangannya, seperti Kerajaan Saba, Ausan, Himyar, dan Nabatean. Selama periode ini, masyarakat Semenanjung yang sebagian besar nomaden tidak tersentuh oleh gejolak politik yang terjadi di wilayah Mesopotamia, Mediterania, dan lembah Sungai Nil. Selain itu, hamparan gurun pasir yang luas di Semenanjung membentuk penghalang alami yang melindungi dari invasi negara tetangga yang kuat. Singkat cerita, pada abad ke-7 Masehi, masyarakat di wilayah ini berhasil disatukan di bawah satu pemerintahan agama Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Rasulullah, pemerintahan Islam yang dilanjutkan oleh para sahabat Rasul, yang kemudian dilanjutkan oleh beberapa dinasti penerus, berhasil memperluas pengaruh dan kekuasaannya keluar Arab. Hanya dalam hitungan beberapa dekade, pengaruh Islam saat itu dapat mencapai wilayah Semenanjung Iberia di barat hingga sebagian wilayah Asia Tengah dan Selatan di timur. Dengan wilayah yang semakin luas, fokus politik dunia Islam pun kemudian beralih ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, sementara wilayah Semenanjung Arab sendiri menjadi sedikit terpinggirkan. Pada abad ke-8, sebagian besar wilayah Semenanjung Arab kembali ke pemerintahan suku tradisional. Meskipun memiliki pemerintahan dengan otonomi yang cukup luas, namun pemerintahan Semenanjung Arab yang dipegang oleh suku-suku tradisional ini biasanya tunduk pada kekuasaan salah satu kerajaan Islam besar saat itu, termasuk Abbasiyah di Baghdad dan Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamluk di Mesir. Pada abad ke-16, Kekaisaran Ottoman dan Utsmaniyah mengambil alih wilayah Hijaz, Asir, dan Al-Ahsa menjadi bagian dari kekuasaan mereka yang merupakan 3 wilayah yang paling padat penduduknya di kawasan Semenanjung. Salah satu alasan utama Ottoman mengambil alih wilayah Semenanjung Arab adalah untuk menggagalkan upaya Portugis untuk menyerang Laut Merah dan Samudra Hindia. Tingkat kendali Ottoman atas wilayah-wilayah ini bervariasi selama 4 abad berikutnya, seiring dengan fluktuasi kekuatan atau kelemahan otoritas pusat kekaisaran. Sebagai catatan tambahan, wilayah yang saat ini menjadi negara Arab Saudi modern dulunya terdiri dari 4 wilayah sejarah yang berbeda, yaitu wilayah Hijaz, Najd, Asir, dan Al-Ahsa. Cikal bakal berdirinya negara Arab Saudi sendiri dimulai pada abad ke-18, bermula dari didirikannya Emirat Diriyah di wilayah Najd pada tahun 1727. Pada tahun 1744, Emir kota Diriyah yang bernama Muhammad bin Saud dan pemimpin agama Muhammad ibnu Abd al-Wahhab membentuk aliansi untuk mendirikan negara Saudi pertama dan melakukan reformasi sosial keagamaan untuk menyatukan Jazirah Arab. Dalam upayanya tersebut, negara Saudi pertama di bawah dinasti Al-Saud berhasil menaklukkan sebagian besar Jazirah Arab yang berpuncak pada penaklukan kota suci Mekah pada tahun 1802. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Ottoman kemudian mengirim pasukan mereka ke Hijaz untuk mengambil alih kembali wilayah yang selama ini mereka kuasai. Negara Saudi pertama pun berhasil dibubarkan pada tahun 1818 dengan banyak dari anggota Wangsa Al-Saud yang diasingkan keluar wilayah Semenanjung Arab. Pada tahun 1824, anggota Wangsa Al-Saud yang masih tersisa mendirikan kembali negara Saudi kedua di wilayah Najd. Namun, periode negara Saudi kedua ini ditandai dengan ketidakstabilan karena sepanjang sisa abad ke-19, dinasti Al-Saud bersaing memperebutkan kendali atas wilayah mereka dengan keluarga penguasa Arab lainnya dari dinasti Al-Rashidi. Setelah dikalahkan oleh pesaing mereka, anggota Al-Saud pun kemudian diasingkan ke negara Kuwait. Selama periode ini, wilayah Jazirah Arab tetap berada di bawah kekuasaan Ottoman. Pada tahun 1902, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud yang merupakan pemimpin dinasti Al-Saud kembali ke tanah Arab dari pengasingannya di negara Kuwait dengan tujuan untuk merebut kembali wilayah mereka dari dinasti Al-Rashidi.
Setelah berhasil mengalahkan dinasti Al-Rashidi dalam beberapa pertempuran, pada tahun 1913, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud atau yang dikenal juga sebagai Ibnu Saud membentuk negara Saudi ketiga atau yang dikenal juga sebagai Emirat Najd dan Hasa. Berakhirnya kekuasaan Ottoman di Jazirah Arab dilatar belakangi oleh kekalahan mereka selama Perang Dunia Pertama, ditambah dengan adanya pemberontakan Pan-Arab yang diprovokasi oleh Inggris dan Prancis untuk melawan Kekaisaran Ottoman untuk menciptakan negara Arab bersatu. Ibnu Saud kemudian menghindari keterlibatan dalam pemberontakan Pan-Arab dan justru melanjutkan perjuangannya melawan Al-Rashidi. Setelah berhasil mengalahkan Al-Rashidi pada tahun 1921, Ibnu Saud mengambil gelar sebagai Sultan dari Kesultanan Najd. Pada tahun 1924 hingga tahun 1925, kerajaan Hijaz berhasil ditaklukkan dan Ibnu Saud mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Hijaz. Selama 5 tahun berikutnya, Ibnu Saud mengelola dua kerajaan Najd dan Hijaz sebagai unit yang terpisah. Pada tanggal 23 September tahun 1932, Pangeran Faisal yang merupakan putra sulung dari Raja Abdul Aziz Al Saud dengan atas nama Ibnu Saud mendeklarasikan penyatuan dua kerajaan Najd dan Hijaz menjadi Kerajaan Arab Saudi. Dengan demikian, tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Nasional. Al-Mamlaka Al-Arabiyah As-Saudiyah atau Kerajaan Arab Saudi adalah nama resmi dari negara Arab Saudi. Seperti namanya, Arab Saudi adalah sebuah negara monarki atau kerajaan. Politik negara ini berlangsung dalam konteks monarki absolut dalam kesatuan, di mana raja adalah kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sebagian besar keputusan terkait dengan kebijakan pemerintah diambil berdasarkan konsultasi antara raja, dewan menteri, ulama, pemimpin suku, dan elit tradisional masyarakat lainnya. Pemerintahan negara ini didominasi oleh anggota keluarga kerajaan Bani Saud yang luas. Secara de jure, pemerintahan Arab Saudi dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang naik tahta pada tanggal 23 Januari tahun 2015. Namun secara de facto, pemerintahan negara ini berada di bawah kekuasaan putra mahkota kerajaan, yaitu Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud yang secara resmi diangkat sebagai Perdana Menteri Arab Saudi pada tahun 2022 lalu. Dalam bidang ekonomi, Arab Saudi dikategorikan sebagai negara dengan perekonomian berpendapatan tinggi. Pada tahun 2018, Arab Saudi adalah negara dengan perekonomian terbesar di Timur Tengah dan terbesar ke-18 di dunia. Perekonomian Arab Saudi sangat bergantung pada sektor minyak bumi. Negara ini mempunyai cadangan minyak bumi terbukti terbesar kedua di dunia dan cadangan gas alam terbukti terbesar ke-6 di dunia. Dengan cadangan sumber daya minyak yang sangat melimpah tersebut, Arab Saudi sering dianggap sebagai negara adidaya energi. Pada tahun 2022, Arab Saudi merupakan pengekspor minyak bumi terbesar di dunia di atas Rusia dan negara Irak. Selain kaya akan minyaknya, Arab Saudi adalah tujuan wisata terbesar kedua di Timur Tengah dengan lebih dari 16 juta kunjungan pada tahun 2017. Meskipun sebagian besar pariwisata di Arab Saudi, sebagian besar masih melibatkan ziarah keagamaan atau haji dan umroh, namun terdapat juga pertumbuhan di sektor pariwisata rekreasi. Seiring dengan meningkatnya sektor pariwisata akhir-akhir ini, sektor ini diharapkan menjadi minyak putih bagi Arab Saudi. Hal ini terbukti karena sektor pariwisata diperkirakan menghasilkan 25 miliar US dollar pada tahun 2019 lalu.
Itulah sedikit gambaran tentang negara Arab Saudi. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan negara ini, berikut adalah 24 fakta menarik tentang negara Arab Saudi. Etimologi atau asal-usul nama Arab Saudi berasal dari gabungan dua kata, yaitu Arab dan Saudi. Dalam bahasa Semit, kata Arab memiliki beberapa arti. Seperti dalam bahasa Assyria, kata Arab berasal dari kata Arabi yang berarti orang-orang gurun. Kata ini merujuk pada bangsa Arab yang pada awalnya hidup sebagai nomaden di Jazirah Arab. Sementara dalam bahasa Ibrani, kata Arab berasal dari kata Araf atau Arafah yang mempunyai arti gurun. Adapun kata Saudi berasal dari nama keluarga Al-Saud yang merupakan keluarga penguasa Arab Saudi. Secara harfiah, nama Arab Saudi bisa diartikan sebagai Arab yang dimiliki oleh keluarga Al-Saud. Nama ini menunjukkan bahwa negara Arab Saudi adalah negara Arab yang didirikan oleh keluarga Al-Saud. Nama Arab Saudi pertama kali digunakan pada tahun 1932 ketika Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud menyatukan wilayah-wilayah Arab di semenanjung Arab menjadi satu negara. Nama ini kemudian diakui oleh dunia internasional pada tahun 1934. Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud atau Ibnu Saud dianggap sebagai bapak negara Arab Saudi. Pada tahun 1932, setelah memproklamasikan kemerdekaan Saudi, dia menobatkan dirinya sebagai raja. Sepanjang hidupnya, dari 17 istri yang berbeda-beda, Ibnu Saud mempunyai 44 anak laki-laki, yang 35 anaknya masih hidup setelah kematian Ibnu Saud pada tahun 1953, dan mempunyai sejumlah anak perempuan yang tidak dipublikasikan. Ibnu Saud adalah salah satu dari sedikit orang dalam sejarah yang mempunyai negara dengan nama dirinya. Bendera nasional Arab Saudi yang dikenal juga sebagai Al-Alam memiliki desain berupa sebuah bidang persegi panjang berwarna hijau yang menampilkan kalimat tauhid dan lambang pedang berwarna putih di tengahnya. Desain benderanya sendiri secara garis besar telah diadopsi sejak tahun 1744 ketika negara Saudi pertama didirikan. Namun desainnya tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan desain yang kita lihat saat ini adalah perubahan pada tahun 1973. Adapun makna atau simbolisme yang terkandung pada desain bendera tersebut antara lain, warna hijau pada bendera melambangkan agama Islam, kalimat tauhid pada bendera adalah pernyataan keimanan Islam, dan simbol pedang melambangkan ketegasan dalam menerapkan keadilan. Rial Saudi adalah mata uang resmi dari negara Arab Saudi. Mata uang ini biasanya dikodekan dengan SAR. Rial telah menjadi mata uang Arab Saudi sejak negara ini berdiri dan merupakan mata uang Hijaz sebelum Arab Saudi dibentuk. Ini juga merupakan salah satu mata uang utama di kawasan Mediterania selama era Ottoman. Jika kita coba konversi mata uang rial Saudi ke mata uang negara kita, maka satu rial memiliki nilai tukar sekitar 4.100 rupiah. Seperti yang kita tahu, bahwa ekonomi Arab Saudi sangat tergantung pada industri minyak buminya. Cadangan minyak bumi di wilayah Arab Saudi sendiri baru ditemukan pada tahun 1938 di wilayah Al-Ahsa di sepanjang pantai Teluk Persia. Dan pengembangan ladang minyak skala penuh dimulai pada tahun 1941 di bawah kendali perusahaan Arabian American Oil Company atau Aramco. Puncaknya, pada tahun 1970-an, Arab Saudi telah menjadi produsen minyak terbesar di dunia. Sebelum ditemukannya cadangan minyak, perekonomian Arab Saudi tergantung pada sektor pertanian subsisten. Secara tradisi, Jazirah Arab merupakan masyarakat agraris yang bergantung pada pertanian dan perdagangan, terutama ekspor kurma dan perdagangan yang dihasilkan oleh haji dan umroh yang datang ke Mekah dan Madinah. Ketika pertama kali didirikan, negara ini bahkan kekurangan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
Penemuan minyak juga telah merubah cara hidup masyarakat Arab Saudi. Secara historis, penduduk negara ini sebagian besar merupakan masyarakat nomaden atau semi-nomaden yang hidup berpindah-pindah. Populasi Saudi menjadi lebih menetap sejak minyak bumi ditemukan pada tahun 1930-an. Meskipun perekonomian negara sebagian besar bergantung pada pendapatan minyak, para pemimpin Saudi memutuskan untuk melakukan perbaikan mendasar dalam struktur ekonomi negara tersebut. Tujuannya adalah untuk mendiversifikasi perekonomian dari minyak ke ladang lain. Tahap pertama dari proses ini adalah membangun infrastruktur yang dapat mendukung basis ekonomi modern. Langkah berikutnya adalah mengembangkan sumber daya manusia yang diperlukan untuk membantu mewujudkan transformasi ekonomi yang terencana. Yang terakhir, fokusnya dapat beralih ke diversifikasi ekonomi, termasuk perluasan sektor industri, pertanian, dan lainnya. Sebuah ekspansi yang kini sudah sangat maju. Sebagai negara dengan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi, pemerintah negara ini menawarkan pendidikan universitas bebas biaya kuliah. Tidak ada pajak penghasilan pribadi, dan sistem perawatan kesehatan universal gratis bagi seluruh warganya. Gurun pasir adalah salah satu ciri paling dominan dari geografi Arab Saudi, di mana sekitar 95% dari wilayah negara tersebut terdiri dari gurun. Dengan luas mencapai 2.330.000 km persegi, Arabian Desert atau Gurun Arab adalah gurun pasir terbesar di benua Asia dan merupakan gurun pasir terbesar ketiga di dunia setelah Gurun Sahara dan Great Australia. Gurun pasir ini sebagian besar terletak di Arab Saudi dan mencakup sebagian wilayah negara tetangga dari Yaman hingga Teluk Persia dan Oman hingga Yordania dan Irak. Ekoregion Gurun Arab sendiri adalah rumah bagi beberapa spesies flora dan fauna yang berhasil beradaptasi bertahan di lingkungan yang keras. Tercatat bahwa wilayah ini adalah rumah bagi sekitar 900 spesies tumbuhan dan 102 spesies mamalia asli, termasuk diantaranya adalah kijang gurun atau yang dikenal juga sebagai Arabian Oryx. Hewan ini adalah spesies kijang gurun langka yang hanya dapat ditemukan di Gurun Arab. Namun sayangnya, hewan yang menjadi hewan nasional Arab Saudi ini statusnya sudah terancam punah yang disebabkan maraknya perburuan hewan tersebut pada sekitar tahun 1950-an. Gurun Arab mencakup gurun pasir terbesar yang tidak terputus di dunia yang dikenal dengan Rub al-Khali. Wilayahnya sendiri mencakup area seluas sekitar 650.000 km persegi dan sebagian besar terletak di Arab Saudi. Rub al-Khali diklasifikasikan dengan iklim yang sangat kering dan sering dijuluki sebagai empty quarter atau kuartal kosong. Dikutip dari majalah New York Times, pada tahun 2017 lalu, para arkeolog menggunakan Google Earth untuk mengungkap hampir 400 struktur batu yang sebelumnya tidak terdokumentasikan yang disebut sebagai gerbang di Gurun Arab. Para arkeolog percaya bahwa gerbang tersebut dibangun oleh suku nomaden antara 2000 dan tahun 9000 tahun yang lalu. Riyadh adalah ibu kota negara Arab Saudi. Kota ini adalah kota terbesar di Jazirah Arab dan terletak di tengah Gurun An-Nafud di bagian timur dataran tinggi Najd. Kota ini terletak pada ketinggian rata-rata 600 meter di atas permukaan laut. Nama Riyadh secara harfiah dapat diartikan sebagai taman. Diperkirakan nama kuno kota ini mengacu pada kota oasis kecil yang tersebar di sekitar kawasan ini sekitar 500 tahun yang lalu. Arab Saudi adalah rumah bagi dua tempat suci umat Islam yaitu Mekah dan Madinah. Kota Mekah adalah kota tersuci bagi umat Islam, tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan sekitar tahun 570 Masehi. Kota Mekah adalah rumah bagi salah satu ibadah tahunan terbesar umat Islam di dunia, yaitu ibadah haji. Setiap tahun, lebih dari 2 juta umat manusia dari seluruh penjuru dunia melakukan ziarah ke kota ini untuk menunaikan ibadah haji yang dianggap sebagai rukun Islam kelima dan terakhir.
Setiap muslim dewasa yang cakap dan mampu diharapkan menjalani setidaknya 1 kali ibadah haji seumur hidup mereka. Masjidil Haram di Mekah adalah masjid terbesar di dunia yang di dalamnya terdapat tempat suci Ka'bah yang menjadi kiblat sholat bagi umat muslim di seluruh dunia. Sementara Madinah merupakan kota paling suci kedua dalam agama Islam setelah kota Mekah. Kota ini menjadi pusat kekuatan agama Islam selama berabad-abad. Kota Madinah adalah tempat bagi 3 masjid tertua yang pernah dibangun, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan Masjid Qiblatain. Arab Saudi adalah negara yang kaya akan sejarah. Negara ini memiliki setidaknya 6 tempat yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Di antaranya adalah situs arkeologi Al-Hijr, distrik Al-Turaif, kawasan kebudayaan Hima, kota bersejarah Jeddah, seni batuan di wilayah Ha'il, dan oasis di Al-Ahsa. Selain peninggalan sejarah di masa lalu, Arab Saudi juga memiliki bangunan monumental modern yang hanya bisa ditemukan di negara ini. Salah satunya adalah air mancur Raja Fat yang juga dikenal sebagai air mancur Jeddah. Air mancur ini adalah air mancur tertinggi di dunia dari jenisnya. Air mancur ini dapat menyemburkan air hingga ketinggian maksimum 312 meter. Dan karena tingginya tersebut, air mancur ini dapat terlihat dari seluruh Jeddah. Negara ini juga menjadi rumah bagi menara jam tertinggi di dunia. Berdiri pada ketinggian 601 meter, Menara Abraj Al-Bait di Mekah memegang rekor menara jam tertinggi di dunia, hotel tertinggi di dunia, dan tampilan jam terbesar di dunia dengan diameter 43 meter. Arab Saudi juga sedang membangun gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Kingdom Tower di Jeddah yang dibangun sejak tahun 2014 ini direncanakan menjadi gedung tertinggi di dunia, mencapai ketinggian lebih dari 1 km, mengalahkan Burj Khalifa di Dubai yang tingginya hanya 180 meter. Itulah tadi sedikit informasi, rangkuman sejarah, dan 24 fakta menarik tentang negara Arab Saudi. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.